Selamat sore Ibu. Iya, sore. Perkenalkan, nama saya Ridatin Raziza. Saya Farhan Gozi Bisir. Saya Muhammad Nur Fauzan. Saya Angela Mutia Kusuma. Kami mahasiswa dari UMY, Prodi Manajemen. Saat ini kami sedang melakukan wawancara untuk keperluan tugas akhir atau kuliah manajemen operasi. Tujuan wawancara ini itu untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen operasi pada jasa catering Ibu yang kelola ini. Seluruh informasi yang diberikan akan digunakan untuk keperluan akademik. Baik, langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Mungkin Ibu, bagaimana jasa catering ini merancang layanan dan menu agar sesuai kebutuhan dan keinginan pelanggan? Oh iya, untuk apa ya, menu sama ini sebetulnya Ibu itu tidak bikin prestis selama ini tuh malah nggak bikin karena setiap orang kan beda-beda keinginan. Kalau Ibu udah matoknya dengan menu nasi ayam sama ini itu kadang malah nggak masuk orang itu, malah pengennya yang aneh-aneh. Jadi kita beda ya, mungkin dengan orang lain kan kadang udah mampang jangan nasi ayam ini harga 15.000. Kalau Ibu nggak, Ibu mau pesan ke kami itu apa, nanti kami menyesuaikan beliau gitu loh. Jadi keinginannya apa, jadi selama ini memang jadi seperti itu ya. Orang malah sukanya, oh ya Mbak, kalau di tempat Surya Buka itu bisa request macam-macam, misalnya gitu, sayurnya nggak terpatok seperti mungkin catering lain yang sudah ditentukan, seperti misalnya ini nasi pok ya contohnya ya. Itu kan kalau misalnya yang lain cuman misalnya nasi, ada sayur, ada kerupuk, ada buah. Kalau di tempat Ibu nanti monggo menyesuaikan budget jenengan. Jadi kita itu mau budgetnya terbatas atau menengah atau mau yang lebih wah, kita sesuaikan seperti itu. Selama ini untuk masuk ya, jadi bisa masuk ke kalangan bawah, menengah, yang atas pun bisa seperti itu. Jadi ya memang kan kita juga maksudnya gimana ya Mbak mau bilang, misalnya di sini kok tempat Bu Yanti harganya lebih tinggi dibandingkan mungkin catering lainnya. Ibu ininya karena ya beda gitu loh, kita mungkin lebih rapinya, lebih ininya, terus menu beliau bisa request gitu loh Mbak. Tidak hanya seperti yang orang-orang bikin nasi pok cuman ada ayam, ada sayur, ada kerupuk, ada misalnya seperti itu gitu. Oh, nanti bisa tambah puding, tambah ada satu snack, ada ini, seperti itu. Jadi berdasarkan permintaan permintaan. Iya. Jadi kalau malah tanya, Mbak bikin press list gitu, saya malah bingung karena harga pun sewaktu-waktu berubah. Ya kan, misalnya orang mintanya, aku maunya yang wangun Mbak, aku malu kalau ayamnya kecil. Kadang kita ada yang bisa 10.000 aja pakai ayam ya. Nanti kalau ayam 10.000, ayamnya pun yang sekilo jadi 10 potong kan kecil-kecil. Jadi malah malu kan mereka mau ngasih. Jadi Mbak, saya misalnya pengennya ayamnya yang 1 ekor dibagi 4, yang ayam kecil kayak pecel lele kayak gitu kan agak gede ya. Nah itu berapa? Jadi kita itu nyesuaikan permintaan gitu loh. Jadi biar nggak malu ngasih orang atau gitu kan, kayak gitu. Pertanyaan yang kedua mungkin ya Bu ya, bagaimana jasa catering ini menjaga kualitas rasa, kebersihan, dan keamanan makanan yang diproduksi? Oh iya, dengan memilih bahan-bahan ya, Ibu belanja sendiri, maaf ya. Jadi memang nggak menyuruh orang atau ini, jadi sendiri. Jadi misalnya ini contoh aja menu sederhana ya, tumis daun pepaya misalnya, ini ya itu yang simple sederhana ini. Tapi kadang kalau kita nyari bahannya itu yang enggak ya, kan ada di pasar itu yang jual udah matang ya Mbak, daun pepaya matang. Tapi kalau Ibu misalnya beli kan daun pepaya, kalau misalnya ngolahnya itu nggak bisa pun jadinya pahit, warnanya pun nggak hijau seperti itu kan. Itu yang contoh menu sederhana ya, maksudnya daun pepaya yang mungkin orang-orang kota malah suka seperti itu, tumis daun pepaya teri gitu loh. Kadang pakai teri yang teri gundul atau apa itu loh. Kita memilih bahannya yang bagus gitu loh, maksudnya seperti itu. Jadi itu contoh simpel menjaga kualitas ya. Kadang cuman daun pepaya aja enak gitu loh, gitu, cuman daun pepaya aja enak. Itu dari memilih bahan yang beli. Ibu beli masih Ibu olah lagi karena itu udah beli matang, nanti Ibu rebus lagi itu biar nggak pahit gimana. Kalau beli mungkin masih pahit, kita rebus lagi biar nggak pahit dan orang suka seperti itu. Itu aja contoh yang simple ya, jangan nggak nanti menunya yang yang enak-enak semua, tapi itu yang simple dan orang kejangkau harganya. Sampai misalnya
itu tadi daun pepaya ya, misalnya contoh kalau misalnya yang enak-enak kan orang pasti doyan ya, kalau itu kan dari yang pahit jadi orang doyan ya kan, memilih bahan mungkin itu. Apalagi Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, bagaimana alur proses produksi makanan mulai dari persiapan hingga siap dikirim ke pelanggan? alurnya ya. Kalau untuk pesanan nasi pok ya, ini contoh nasi pok ya. Kalau misalnya kalau roti itu pun ini yang diinin menu apa ini? Catering ya, Iya. catering berat ya ini, Iya. catering berat. Kalau itu paling enggak H-2 kalau saya ini. Kadang ada yang mendadak juga, tapi kalau menunya simpel, misalnya enggak terlalu susah nyarinya, oke lah ya bisa dikerjakan. Tapi biasanya saya bilang H-2. Jadi kita cari bahannya, ini bisa ada longgar waktu ya. Misalnya harus minta udang tepung, kan nyari udangnya, guramenya kayak gitu kan. Ini juga ya, maksudnya nggak bisa mendadak kadang, apalagi jumlah banyak ya. Kalau misalnya jumlah sedikit sih bisa. Itu jadi untuk itunya alurnya ya itu dari kita beli bahan, mengolah itu. Kalau yang bisa dicicil bisa, misalnya ayam malam ini bisa kita ungkep untuk besok ya. Itu kalau yang bisa dicicil maksudnya diungkep, besok tinggal gorengnya atau bikin kremesnya besok. Kalau yang fresh sih mendadak ya Mbak, misalnya untuk pas kirim delivery jam 8 pagi ya kita jam 3 sudah harus masak yang fresh gitu. Kalau ayam kan tinggal goreng, tinggal itu. Kalau yang kayak sayurannya itunya mendadak ya, jadi biar lebih tahan kan. Kadang orang pesen nasi kuning, mungkin yang lainnya tengah hari aja udah basi, kita alhamdulillah sampai sore bisa tahan karena tanak ya, maksudnya masak nasinya sampai benar-benar, misalnya yang mungkin orang lain 30 menit sudah, kita bisa sampai 4-5 menit kita ngukusnya seperti itu, jadi lebih tanak karena pakai santan kan kayak gitu. Ini menjawab belum kalau seperti itu? Udah ya, maksudnya dari kita cari bahan, terus mengolahnya itu kita lihat apa ya, masa ini menu yang akan kita sajikan, jadi biar nanti sampai ke konsumen itu nggak basi. Itu gimana caranya, jadi yang bisa dicicil mana, yang harus mendadak pagi itu apa, itu harus seperti itu. Terus yang masalah kayak packaging itu memang sebelumnya harus sudah disiapkan semua ya, jadi tempat sambelnya, ininya semua udah harus siap, jadi pagi itu udah langsung tek ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menentukan kapasitas produksi, terutama saat jumlah pesanannya meningkat? Gimana ya, kalau misalnya pesanan banyak, waktu itu ada pesanan dari UII, itu kegiatan kampus yang pagi, siang, sore. Nah seperti itu, jadi ibu kebetulan nggak semua nasinya, jadi ibu apa ya, saya nggak mau nasi semua, jadi ada nasi, ada snack, ada, biar nggak terlalu berat. Jadi kita melihat kemampuan kita ya. Nanti kalau misalnya ini semua yang berat semua, ibu tentu keteter. Jadi kita melihat kemampuan tenaga kita. Jadi misalnya harus saya terima misalnya ini nasi semua pagi, siang, sore, nanti saya sendiri yang kewalahan, keteteran kan. Sedangkan pengiriman lumayan jauh dari sini kan. Iya, berapa 40 menitan ya dari sini. Itu. Jadi untuk ini tadi melihat kemampuan tenaga kami. Jadi misalnya kira-kira waktu itu berapa ratus ya, jadi sekali ini tuh 300-an kalau nggak salah. Kalau pagi siang sore berarti 900 ya. Jadi ibu tolong yang misalnya ini yang sore, pagi sama sore aja, jadi siang ibu snacknya aja seperti itu. Jadi kalau semua nasi sama snack kan kewalahan ya, jadi melihat kemampuan kami untuk ini. Menjawab belum itu? Jawab, Ibu. Oh ya udah, nanti kalau enggak kan ibu jawab apa lagi gitu. Apa saja pertimbangan dalam menentukan lokasi dapur atau tempat produksi jasa catering ini? Ini kebetulan udah di rumah ya, maksudnya memang belum ada dapur khusus yang ini, karena memang ya sebetulnya rumahnya nggak terlalu besar, cuman kalau untuk kapasitas mungkin 1000 gitu-gitu masih bisa ya. Yang penting kan alat-alatnya memadai ya. Kalau masalah nanti untuk menata ininya kan ya alhamdulillah luas lah ya. Maksudnya nggak ada tempat khusus sih Mbak, cuman di dapur sendiri ya. Berarti karena udah ada rumah di sini ya Bu? Iya, maksudnya di rumah ya.
bagaimana pengaturan tata letak dapur agar proses kerjanya menjadi lebih efisien, Bu? Gimana ya? Kalau masak nasi itu kan banyak ya. Jadi ibu kadang malah di luar, di halaman belakang. Jadi saya kan manggil, kalau yang itu kan harus tenaga ini yang Mbak ngaron banyak. Itu saya taruh di, ya walaupun pakai kompor gas, tapi di luar. Jadi mereka kan butuh space yang agak luas, jadi di luar ya. Jadi ada itu ya Bu, makanan pokok sendiri sama dessert sendiri timnya. Iya, udah dibagi-bagi ya, misalnya khusus ini nanti untuk yang masak nasi sama yang nyuci ada. Nanti ibu kan tinggal misalnya pembahanan, nanti terus saat packing ibu harus terjun langsung, saat membumbui ibu icip langsung, karena kalau kunci itu kan misalnya bumbu boleh sama, tapi nanti di saat masak, urutan masak itu pun beda Mbak. Soalnya pernah ibu luar kota, kebetulan udah saya siapin semua bumbu, ya kan, ternyata beda juga rasanya. Jadi itu komplain yang pesan, kok beda rasanya, padahal sama itu bumbunya itu udah sama persis. Nah itu trik, misalnya kayak bikin kentang balado aja, itu masuk bumbu terus sampai bumbu itu benar-benar harum, benar-benar itu tanek, baru kentang masuk, itu jadi aroma itu pun beda Mbak. Jadi memang gimana ya, beda tangan beda. Jadi seperti itu. Jadi memang bagian-bagiannya memang udah ini ya, kayak ibu mungkin dari beli bahan, nanti untuk racik-racik kan bisa, semua orang bisa ya, maksudnya ngupas-ngupas ini bisa, nanti giliran masuk itu harus ibu. Nanti misalnya harus banyak, ngaduknya harus 2 orang atau 3 orang, ya ibu minta tolong yang lain seperti itu. Terus apa lagi Mas? Selanjutnya nih, pembagian tugas tim ibu tuh jam kerja karyawan, pengaturan jam kerja karyawan dalam operasional sehari-hari. Ibu itu kan maksudnya karyawan itu ibu panggil kalau ibu order banyak. Jadi kalau misalnya cuma sedikit bisa ke handle, misalnya kan ada yang bantuin ponakan, ada kakak, ini ke handle sendiri, tapi giliran nanti banyak kami manggil 3 orang atau berapa seperti itu. Jadi memang catering ini kan nggak tiap hari bekerja ya Mas ya, maksudnya kalau ada order baru ibu kerja. Jadi apa namanya apa ya, kalau ada kerjaan orang-orang itu kita panggil pocokan apa ya Mbak? Kayak rewang gitu ya. Enggak sih, tapi naik rewang kan nggak digaji. Kalau itu digaji, misalnya yang berat-berat gitu ya beda harganya. Kalau yang cuman ngupas-ngupas, nanti packing itu beda. Itu. Pemenang Mas. Bagaimana sistem pengadaan bahan baku dan pemilihan pemasok yang diterapkan oleh jasa catering Ibu? Ibu selain udah punya pelanggan, misalnya di pasar ya yang biasa ibu beli itu, mungkin tentu beliaunya sudah tahu ibu langganan dan selalu beli banyak, beda kan harga, nggak asal ibu beli di sana enggak. Jadi memang kalau kadang ibu WA dulu atau ini siapin ini nanti tinggal ngambil, nggak mungkin ibu ngelayap setiap kios gitu, enggak kan. Misalnya ini yang khusus sayuran yang harganya memang udah tahu ibu selalu ambil banyak, kan miring ya Mbak, beda dengan yang lainnya lah. Itu untuk pembahanan. Kalau untuk mungkin yang barang-barang yang nggak biasanya, misalnya apa ya Mas, ya ibu nyari sendiri sih biasanya, tapi ya ibu udah tahu tempat-tempatnya yang ini. Untuk pembahanan ya, pembahanan itu ibu ya udah punya yang ini juga, kayak ikan-ikan, terus ayam itu ada penyembelihan langsung ya, maksudnya orang motong sendiri, jadi bukan ibu ke pasar jadi nggak jelas orangnya itu enggak, jadi udah ada pemotongan yang di situ nyembelih sendiri, kita bisa beli sesuai keinginan kita, ukurannya, beratnya. Kan ada yang pesan misalnya ayam utuh, misalnya Bu saya pesan ayam utuh 50 ekor, tapi yang berat kira-kira 1,1 sampai 1,2 gitu, itu harganya berapa, seperti itu untuk hantaran gitu loh Mbak, seperti itu. Jadi ibu udah punya yang langganan. Maksudnya pemotongan ayam broiler, kayak daging sapi, itu nanti di kios yang kita langganan ini nanti apa minta langsung digiling atau mau dibikin rendang yang sekilo, misalnya biasanya warung Padang jadi 20 iris, ibu agak gede-gede minta 14 iris apa 15 gitu bisa, seperti itu untuk bahannya ya Mas ya. Itu di daerah mana ya Bu kalau boleh tahu pemasoknya? Pemasok ayam? Iya. Ayam sini aja sih, daerah sini. Ya, jadi dia memang pemotongan dan pemotongan ayam daerah sini.
selanjutnya, bagaimana cara mengelola persediaan bahan baku agar tetap segar dan sesuai dengan kebutuhan produksi?